ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Judul yang mana di sini adalah wujub al-hadari mimma yuqihi syaitanu bainal muslimin minal fitan. Yang artinya penulis membawakan judul ini dengan arti bahasa kitanya, yaitu wajibnya waspada dari apa-apa yang dilontarkan oleh syaitan, ya, berupa fitnah-fitnah kepada kaum muslimin atau di antara kaum muslimin. Di sini penulis buku ini membawakan dalil dari bab ini, ya, dalil yang terkait terhadap bab ini, mewaspadai dari tipu daya setan di dalam menyebarkan fitnah. Kata penulis, yaitu dalilnya adab dalam surat Al-Isra ayat yang ke-53. Al-Isra ayat yang ke-53. Silakan nanti teman-teman bisa melihat tentang firman Allah ini terkait masalah mewaspadai dari tipu daya setan dan gangguan-gangguannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan katakanlah wahai Muhammad, ya, katakanlah kepada hamba-hambaku wahai utusan Allah, yaqulul lati hi ahsan, hendaklah mereka, yaitu hamba-hambaku kata Allah, mereka itu mengucapkan perkataan yang lebih baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada Rasulnya, utusannya, agar menyampaikan kepada hamba-hamba Allah, yaitu agar mereka hamba-hamba Allah berucap dan berkata dengan perkataan yang lebih baik. Baik itu kebenaran, ya, tidak dibungkui dengan kedustaan, atau perkataan-perkataan yang bisa membuat hati orang senang. Itu perkataan ahsan yang lebih baik. Ya. Nah, sebagaimana para ulama juga menjelaskan tentang ayat ini, maka diantaranya Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ayat ini adalah amrun bikulli kalamin, adalah perintah dengan segala ucapan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar hamba-hambanya mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Maksud daripada perkataan-perkataan kalimat-kalimat yang baik itu adalah perkataan yang mana bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan cara membaca Al-Qur'an, dengan zikir, ya, dan juga bisa dengan cara menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, ya, dan juga amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan kepada orang lain tentang kebenaran, mengajak kebenaran, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan ini merupakan termasuk di antara kalamun hasan, ya, yaitu ucapan yang baik. Tentunya ucapan yang baik ketika disampaikan dalam nahi munkar, ya, al-amr ma'ruf wa nahi munkar, menyampaikan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, tentunya harus dengan ucapan yang baik pula, dengan akhlak yang baik. Ini yang dimaksud dengan yaqulu allati ahsan. Hendaklah mereka ini, ya, manusia hamba-hamba Allah menyampaikan dengan perkataan yang lebih baik, yaitu perkataan dengan lemah lembut, ya, ketika menyampaikan kebenaran, ketika menyampaikan
mencegah kemungkaran, dan juga di antara lainnya termasuk ucapan yang baik adalah senantiasa tidak lepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali, "Inna syaitana yanzaghu bainahum." Sesungguhnya setan ini yanzaghu, yakni menimbulkan perselisihan. Jadi setan ini menghembuskan fitnah-fitnahnya kepada manusia, yaitu dengan apa? Dengan supaya munculnya permusuhan di antara mereka. Ini subhanallah ya, ini tugas setan atau visi misi setan agar manusia, hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah, yang taat kepada Allah, timbul di antara mereka adanya permusuhan. Timbul di antara mereka adanya permusuhan. Kemudian para ulama menjelaskan, ya, setan ini senantiasa berusaha, ya, berusaha di antara mereka hamba-hamba Allah terjadinya apa? Kerusakan terhadap agama-agama mereka. Ini fitnah yang disebarkan oleh setan kepada manusia seluruhnya, terutama hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Itu setan berusaha untuk menyebarkan kerusakan, permusuhan, ya, pada mereka, kerusakan di dalam agama mereka. Setan ini berusaha untuk merusak bagaimana caranya hamba-hamba Allah yang taat ini rusak agamanya. Dengan cara apa? Dengan adanya permusuhan di antara mereka. Subhanallah. Ini usaha setan. Ya, usaha setan yang dilakukan. Maka kemudian teman-teman, tentunya kita ini menginginkan obatnya. Ya, obatnya apa? Fadawa uhada, maka penawar daripada, ya, hembusan, bisikan-bisikan, ya, usaha-usaha setan yang dia lakukan untuk merusak agamanya hamba-hamba Allah yang taat, yaitu dengan apa? Alla yuti'uhu fil aqwal ghairil hasanati allati yad'uhum ilaiha. Yaitu apa? Jangan kita mengikutinya. Jangan kita menuruti apa yang diinginkan oleh setan dalam usahanya. Jangan, baik itu dalam ucapan, ya, mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang membicarakan orang lain, perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya, justru menjuruskan kepada kemaksiatan dan dosa. Ditahan, jangan diikuti. Ya, jangan diikuti. Ya, dan juga hendaklah dia memalingkan apa yang diusahakan dalam ajakan setan, dia palingkan. Ya, yang mana ajakan dan juga usaha setan ini agar hamba-hamba Allah yang taat ini adanya permusuhan di antara mereka. Permusuhan di antara mereka. Maka dengan demikian hamba-hamba tersebut, hamba-hamba Allah yang taat ini harus mengetahui bahwa setan ini adalah apa? Aduhum al-hakiki, musuh nyata bagi hamba-hamba Allah yang taat. Jadi karena setan ini adalah musuh-musuh kita, ya, musuh-musuh kita yang hakiki. Karena senantiasa setan ini berusaha agar menimbulkan di antara kaum muslimin, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat itu adanya permusuhan. Kenapa sebabnya? Agar hamba-hamba Allah ini yang taat menjadi teman dia di api neraka as-sa'ir, ya, di neraka yang disebut dengan as-sa'ir, menjadi penghuni neraka as-sa'ir, neraka yang berkobar-kobar, menyala-nyala begitu dahsyatnya. Ini yang diinginkan oleh syaitan.
Ya. Oh ya. Kemudian selanjutnya Nggak apa-apa. penulis ini kemudian juga dia membawakan dalil yang lain dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya yang artinya wahai Muhammad, wahai utusan Allah, katakanlah kepada mereka hamba-hambaku, kata Allah, ya agar mereka berkata dengan perkataan yang lebih baik. Para ulama menafsirkan perkataan yang lebih baik itu apa? Yaitu zikir, membaca Quran, ya, atau membaca Quran, kemudian juga menahan untuk tidak berbicara kotor. Ya, nah ini di antara pengertian dari ucapan yang paling baik. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan agar kita ini mewaspadai dari bisikan-bisikan setan, dari godaan-godaan setan, dari tipu daya setan dalam menumbuhkan permusuhan di antara hamba-hamba Allah yang taat. Ini harus waspada. Ya, harus waspada dan jangan diikuti apa yang diusahakan oleh setan untuk menumbuhkan permusuhan di antara kaum muslimin atau ikhwan-ikhwan kita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, teman-teman barakallahu fikum, penulis membawakan hadis yang lain. Tadi Al-Qur'an, sekarang hadis. Dalil yang lain yaitu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadisnya dari Jabir, seorang sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana aisa ayya'budahu ya aisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab." Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, sesungguhnya setan ini putus asa. Setan ini sungguh dia putus asa. Apa? Dia putus asa untuk bisa diibadahi oleh orang-orang yang sholat di Jaziratul Arab. Ya, jadi setan ini putus asa. Ya, putus asa dari penyembahan kepadanya oleh orang-orang yang taat beragama di Timur Tengah, ya, di Jazirah Arab, orang-orang Arab. Ya, putus asa setan karena mengetahui bahwasannya orang-orang Jaziratul Arab yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mungkin mereka yang beribadah kepada setan. Tahu bahwasannya beribadah kepada setan ini adalah suatu kesyirikan. Tahu. Tetapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walakin fit tahrishi bainahum. Akan tetapi setan tidak putus asa. Ya, setan justru getol, berusaha dengan sekuat tenaga, ya. Dia mengetahui bahwasannya orang-orang yang taat kepada Allah ini tidak akan bisa untuk beribadah kepadanya. Setan tahu itu. Sampai-sampai dia putus asa. Tetapi di sisi lain setan tidak putus asa dalam apa? Fit tahrish bainahum, yaitu untuk menumbuhkan pertengkaran, permusuhan, percekcokan di antara mereka kaum muslimin, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari sisi lain setan putus asa dari orang-orang yang taat, yang beribadah kepada Allah ini, nggak mungkin mereka ini menyampingkan atau menyimpangkan peribadahannya dia kepada Allah, disimpangkan kepada setan. Nah, setan tahu mereka tidak akan seperti itu. Akan tetapi setan cari celah yang lain, ya, yang mana ini usaha yang senantiasa selalu dilakukan oleh setan. Apa? Tahrish bainahum, menumbuhkan permusuhan, ya, percekcokan, tidak suka. Juga penulis membawakan dalil yang lain
masih dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini Nabi SAW bersabda, masih dari Jabir, ya sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna arsya iblis alal bahri, fayab'athu sarayahu, fayaftinunan nas. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya singgasananya, kerajaannya iblis. Iblis ini adalah makhluk ya yang paling tinggi di antara jin ini, ya rajanya. Bahwasannya singgasananya iblis, kerajaannya iblis itu berada di alal bahri, ya berada di atas lautan. Artinya berada di lautan. Jadi singgasananya kerajaannya itu iblis, yang rajanya setan, ya iblis namanya, itu berada di lautan. Singgasananya di air, di lautan. Faya ba'atsu sarayahu. Kemudian iblis ini mengutus bala tentaranya. Ya, mengutus bala tentaranya untuk apa? Fayaftinunan nas, agar menyebarkan kepada manusia fitnah-fitnah. Ya. Menyebarkan kepada manusia itu apa? Fitnah-fitnah. Itu yang ditugaskan oleh iblis kepada bala tentaranya. Fa'adhamuhum indahu a'dhamuhum fitnah. Dan yang paling mulia di antara iblis, yang paling kedudukannya yang paling agung di sisi iblis adalah setan yang paling besar fitnahnya. Setan yang paling besar dalam melakukan fitnah-fitnah kepada manusia. Nah, ini jadi yang paling besar fitnahnya itu adalah setan yang disukai oleh iblis. Dia wakil iblis. Nah ini tugas daripada ya yang dikerjakan oleh bala tentara iblis yang diperintahkan oleh iblis sendiri. Hadis ini sahih ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim juga. Kemudian barakallahu fikum teman-teman sekalian, inilah diantara harusnya kita waspada, hati-hati, dan benar-benar menjadikan permusuhan yang hakiki itu adalah setan, iblis. Jangan kita jadikan permusuhan yang hakiki itu adalah saudara kita kaum muslimin. Ya, apalagi dia masih teman pengajian kita. Ada masalah-masalah yang ya sepele, yang sedikit. Masalah-masalah misalkan tentang masalah salah pahaman, mungkin komunikasi yang kurang, akhirnya menjadikan salah penafsiran. Buat kita sebagai muslim maklumi, memberikan uzur dia, ribuan uzur dikasihnya, lupakan. Kenapa? Karena musuh yang hakiki itu adalah setan, iblis, itu musuh kita. Nah, ini yang harus kita jaga. Karena apa? Karena orang ketika dia adanya permusuhan di antara kaum muslimin, satu orang dia bermusuh dengan satu orang yang lain, itu dia tidak akan nyenyak hidupnya. Karena akan terbayang-bayang, ya akan terus mengingat capek dirinya. Makanya hapuslah itu semua permusuhan. Hapuslah itu semua apa yang pernah kita dapatkan dari saudara muslimin kita. Ya, doakan kebaikan untuknya. Karena musuh kita yang hakiki adalah apa kata Nabi SAW, yaitu iblis. Ya, iblis. Selanjutnya hadis yang lain teman-teman, barakallahu fiikum. Hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidaklah salah seorang dari kalian ini melainkan sungguh ya dia diutus ya bersamanya teman dari jin, teman dari kalangan jin. Jadi tidaklah dari seseorang itu melainkan orang tersebut ya dia akan ditugaskan padanya jin yang menemaninya. Artinya akan ada jin yang mendampinginya. Kemudian para sahabat ketika Nabi SAW menyampaikan seperti itu, ya,
Wa iyyaka ya Rasulullah, ya apakah dengan demikian juga bersamamu ya wahai Rasulullah? Ya, artinya apakah kamu juga ya Nabi? Maka Nabi mengatakan wa iya ya. Iya, begitupun saya. Ya, begitupun saya kata Nabi, ya ada pendamping jin. Waqad a'anani alaihi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menolongku untuk melumpuhkan ya, melumpuhkan dari godaan-godaan jin tersebut. Jin yang mendampingiku tersebut. Ya, dilumpuhkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa aslama, kemudian menjadikan jin tersebut Islam. Ya, fala ya'muruni illa bi khair, dan tidaklah jin tersebut memerintahkan kepada diriku kecuali kepada hal-hal yang baik. Ya, ini untuk khususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya teman-teman. Adapun dengan kita, tidak ada yang seperti itu, karena Nabi dalam hal ini, dalam hadis tersebut tidak mengatakan ya illa anallaha, kecuali Allah Subhanahu wa taala sungguh qad a'anani wa ummati, tidak begitu. Ya, Allah tidak mengatakan Nabi tidak mengatakan tersebut. Ya. Melainkan Allah ya menolongku untuk melumpuhkan ya dari gangguan-gangguannya sehingga jin tersebut Islam. Nah, Allah tidak mengatakan begini, sesungguhnya Allah telah menolongku dan menolong umatku, tidak begitu. Ya, tidak begitu. Nabi tidak mengatakan seperti itu. Melainkan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menolongku ya dan umatku dari gangguan jin, dari dilumpuhkan jin tersebut. Nabi tidak mengatakan seperti itu. Tetapi Nabi mengatakan illa ya annallaha qad a'anani alaihi. Melainkan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menolongku dapat melumpuhkan ya bisikan-bisikan jin tersebut, gangguan-gangguan jin tersebut, kemudian dia Islam. Itu berarti khususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita teman-teman tidak. Artinya tentunya ya sebagaimana Nabi mengkabarkan bahwa setiap manusia yang ada di dunia ini dia ada teman jinnya. Ya, teman jinnya. Sebagaimana jin ini ya mengganggu, selalu mengganggu, membisikkan, menyebarkan fitnah-fitnah dalam dada kita. Ya, agar kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diinginkan oleh setan, oleh jin tersebut. Liyakunu ashabas sa'ir, ya. Agar kita ini apa? Liyakunu min ashabis sa'ir, agar kita menjadi orang-orang yang apa? Bersama mereka menjadi penghuni neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Wal iyadu billah. Nah, ini keinginan daripada jin, setan. Ya. Makanya tugas kita apa tadi? Senantiasa tadi liyaqulu, ya yaqulu, dalam firman Allah di atas apa? Yaqulu allati hi ahsan. Hendaklah dia berkata ucapan-ucapan yang lebih baik. Banyak berzikir, banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan ya setan tersebut. Kemudian barakallahu fikum teman-teman sekalian, selanjutnya di sini penulis memberikan sebuah penjelasan yang singkat dari dalil-dalil Al-Qur'an dan juga hadis yang tadi disampaikan. Beliau mengatakan di sini, adawatu syaitani lil insani sabitatun la syakka fiha. Ini Pamus. Ini harus kita jadikan suatu pegangan yang kuat teman-teman. Kata penulis disebutkan permusuhan setan. Ya, permusuhan yang ada pada setan terhadap manusia itu permusuhannya apa? Sabitatu. Permusuhan yang pasti ada. Sabitah yang tetap. La syakka fiha, tidak mungkin diragukan lagi permusuhan itu ada. Artinya permusuhan setan ini terhadap manusia itu nyata. Sampai datangnya hari kiamat.
Ini permusuhan yang hakiki yang akan senantiasa diusung oleh setan. Makanya kita harus hati-hati, waspada, ya, berupaya supaya bagaimana mengalahkan daripada setan tersebut. Ya, yang senantiasa membisikkan kepada kita bisikan-bisikan fitnah. Ya. Bagaimana cara untuk menghindari atau melawan bisikan tersebut, gangguan tersebut daripada setan yang menyebarkan fitnah-fitnah kepada semua manusia kaum muslimin. Tentunya tidak lain adalah apa? Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa segera untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepadanya. Dan tentunya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepadanya tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali apa? Harus didasar dengan ilmu yang benar. Ya, memahami tentang ibadah kepada Allah yang baik itu bagaimana? Tentunya dengan ilmu yang benar. Ilmu yang datang dari Al-Qur'an, ilmu yang datang dari hadis, ilmu yang datang dari perkataan-perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah yang dikatakan ilmu. Nah, ketika kita setelah mengilmui ibadah tersebut, maka itulah ibadah yang dicintai Allah dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, akhbaru anha Allah taala fil Quran muhadziran ibadahu min kaidihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengkabarkan, ya, di dalam Al-Qur'an tentang permusuhan ini dengan pengkabaran sebagai peringatan, kewaspadaan bagi hamba-hambanya terhadap makar, ya, tipu daya yang dibawa oleh setan. Ya, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberitakannya dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an Karim kepada hamba-hambanya agar apa? Waspada, hati-hati dari hembusan bisikan-bisikan setan, dari ajakan-ajakan setan terhadap fitnah-fitnah, ya, dari tipu dayanya. Hati-hati. Fahuwa la yatruku ma yumkinu ayyalqiyal adawah. Subhanallah, ya. Yang mana setan ini, teman-teman, tidak akan pernah dia meninggalkan sedikit pun. Tidak akan pernah lengah sedikit pun untuk menghembuskan, untuk membisikkan kepada manusia hamba-hamba Allah, ya, ke dalam fitnah. Ya, menghembuskan permusuhan. Dia akan senantiasa seperti itu setan ini. Ya, dia akan terus senantiasa menumbuhkan, membisikkan kepada manusia munculnya permusuhan di antara mereka. Ini setan tidak akan pernah lengah untuk itu. Semua bala tentaranya dikirimkan, ya, dikirimkan semua. Untuk apa? Untuk membisikkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala terjadinya fitnah-fitnah. Illa wayatihi wa yahrusu alaihi. Nah, ini setan ini akan senantiasa terus datang menghampiri manusia dan bersemangat untuk supaya manusia ini muncul di antara mereka permusuhan, persengketaan, dan jauh daripada agamanya. Kalau dia sudah jauh dari agamanya, dia artinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana caranya supaya setan ini mengganggu di antara manusia, ya, yaitu apa? Ilqaul fitani bainahum, melemparkan, ya, melemparkan, menghembuskan fitnah-fitnah di antara mereka. Masya Allah, ternyata memang berat. Ya, kita sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang yang senantiasa berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata di sisi lain juga setan ini nggak akan diam. Ya, membisikkan kepada hawa nafsu kita, kepada kita. Baik itu ya terhadap kita, menumbuhkan sifat malas kita dalam beribadah kepada Allah. Ya, setan itu
mengembuskan kepada manusia agar apa? Hamba Allah ini supaya dia malas beribadah. Ini setan ini. Sholat subuhnya sulit untuk bangun. Apalagi sekarang sholat subuhnya jam 4. Masya Allah masih gelap. Ya, sulit mata ini untuk dibuka. Masih cepel matanya. Akan tetapi ini perintah Allah Tabaraka wa ta'ala agar kita melakukan apa yang diperintahkan Allah. Tapi di sisi lain apa? Setan membisikkan. Udah tidur lagi aja, tidur. Waktunya masih lama subuh mah. Bisa dikerjakan 5:30. Bisa dikerjakan jam 5. Akhirnya apa? Dia terlewatkan sholat perjamaahnya bagi laki-laki. Nasallallahu salam wa afiyah. Ini yang terjadi. Barakallahu fikum. Ini bisikan hembusan setan, ya, tipu dayanya, fitnah-fitnahnya kepada hamba Allah untuk supaya jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain apa? Setan pun membisikkan tipu daya dan fitnah kepada manusia untuk terjadinya saling permusuhan di antara mereka. Nah, ini tugas mereka. Yang paling inti ini. Kalau orang yang dia nggak mau ibadah mah ya itu mah nggak perlu lagi diganggu oleh setan. Karena sudah temannya. Nah ini orang yang sering ibadah tadi diganggu agar dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang orang yang sudah getol terhadap ibadahnya kepada Allah diganggu, dia tidak bisa karena dia getol ibadah, karena dia orang yang rajin dalam menuntut ilmu, karena dia faham bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban, sehingga ibadahnya pun sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan syariat ibadah. Tapi tidak sampai situ setan diam. Cari celah mana nih? Oh, celahnya ini. Ya, celahnya ini. Jadikan permusuhan di antara mereka. Munculkan fitnah-fitnah. Ya. Munculkan fitnah-fitnah. Munculkan permusuhan di antara mereka. Nah inilah yang terjadi. Wal adawatu lamma tajarruhu min at-taqattu'i wa tadaburi wa taqatuli bainal muslimin. Dan permusuhan yang yang dihembuskan, yang diusahakan oleh setan itu kepada manusia, agar apa manusia ini? Agar manusia ini adanya permusuhan sehingga saling bunuh-membunuh. Ini Masya Allah yang diinginkan oleh setan. Saling bunuh-membunuh. Ya, sampai sekarang kita lihat bagaimana muslimin mereka sangat mudah di dalam menumpahkan darah. Gara-gara masalah sepele suami istri membunuh istrinya. Ya suami membunuh istrinya. Dan sebaliknya suami membakar, istri membakar suaminya. Ini terjadi. Nas'alullah as-salamah wal afiyah wa nas'alullah ayyuzannibana minal fitan. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dan menjauhkan kita dari fitnah. Ya inilah tantangan kita teman-teman sebagai seorang muslim yang hidup di dunia ini. Kita berupaya, berusaha, tanafus, kita saling berlomba-lomba untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberitakan itu. Ya agar senantiasa kita menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana kita dengarkan dalam khutbah-khutbah para khatib menyampaikan, ya allazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala takunu, janganlah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna, dan janganlah kalian wafat meninggalkan dunia yang fana ini melainkan kalian ini dalam keadaan apa? Islam, berpasrahkan diri dalam ibadah Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas kita senantiasa untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa dan juga berupaya untuk supaya Allah berupaya supaya kita menjauhkan godaan setan dan menjadikan setan ini adalah musuh yang nyata. Nah, selanjutnya teman-teman barakallahu fikum.
faedahnya, poin yang kita bisa ambil sedikit poinnya. Yang pertama adalah ta'kidu adawati iblis ilmu. Harus kita yakini akan permusuhan iblis terhadap orang-orang yang beriman. Jadi tadi apa? Musuh yang hakiki bagi kita orang-orang yang beriman itu adalah setan. Jangan dijadikan musuh hakiki itu mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah. Selama dia beriman kepada Allah, maka kita tidak boleh untuk memusuhi dan memerangi mereka. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah. Dikarenakan Allah mengatakan apa? Kul. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala apa? Kul, katakan kepada mereka, li'ibadi. Allah katakan li'ibadi, kepada hamba-hambaku. Selama mereka ini adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, maka mereka ini adalah bukan musuh kita. Bukan. Ya. Maka musuh yang hakiki adalah iblis. Selanjutnya, poin yang bisa kita ambil dari hadis dan Al-Quran yang kita bacakan tadi, wujubul hadari minal fitani allati taqaw bainan nas was-sa'yu fi itfa'iha li'annaha min amali syaitan. Ini penting. Kata beliau, penulis di sini, poin yang bisa kita ambil dari hadis dan juga Al-Quran yang disampaikan tadi di atas, yaitu wajibnya waspada. Wajibnya waspada dari fitnah-fitnah yang terjadi di antara manusia. Ya. Jadi waspada, hati-hati dari fitnah-fitnah yang muncul di antara manusia. Ya, wasa'yu, dan segera berusaha untuk memadamkan fitnah-fitnah tersebut. Dihindari. Ya, li'annaha min amal syaitan, dikarenakan fitnah-fitnah tersebut merupakan bagian daripada usaha dan amalan setan. Ya. Makanya Masya Allah ya, inilah bagaimana para ulama juga menjelaskan, di antaranya Imam Ahmad, salah ya, Imam Ahmad, dia mengatakan bahwasanya ahli sunnah, orang-orang ahli sunnah, tauhid, orang-orang yang dia bertauhid, orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah, ya itu untuk dihancurkan atau untuk dirusak kepada mereka orang-orang ahli sunnah, orang-orang ahli tauhid, untuk supaya dia melakukan kesyirikan, untuk supaya dia melakukan kebid'ahan, itu mungkin sulit untuk terjadi. Akan tetapi ya sini setan itu sulit untuk mengganggu mereka pada ahlus sunnah untuk melakukan kesyirikan. Untuk apa? Setan ini sulit mengganggu mereka ahlus sunnah untuk melakukan kebid'ahan. Ahlu tauhid ya sulit bagi setan mengganggunya untuk melakukan kesyirikan. Ya, sulit. Tetapi setan tidak berkuasa apa, tapi dia memunculkan permusuhan dengan mereka. Ahlus sunnah dengan ahlus sunnah bermusuhan. Ahlu tauhid dengan ahlu tauhid bermusuhan. Nah, seperti itu. Nasallallahu salam. Ini yang terjadi. Makanya apa? Tadi adalah apa? Kalau kita sesama ahlus sunnah, sesama kaum muslimin, banyak-banyaklah untuk memberikan uzur, memberikan alasan-alasan yang memaafkan mereka. Itu saja. Supaya apa? Supaya setan ini tidak tepuk tangan. Setan ini tidak tertawa-tawa dengan terbahak-bahak melihat mereka orang-orang
yang beribadah kepada Allah saling bermusuhan. Ya. Apalagi kita ini Ahlus Sunnah sedikit, ya Ahlus Tauhid sedikit, maka harus dijaga untuk adanya permusuhan, dijaga untuk adanya permusuhan. Justru harus dimunculkan dan dikuatkan al-ukhuwah al-imaniyah, ya persaudaraan keimanan harus dikuatkan itu. Wa ta'awun bainahum, dan saling tolong-menolong di antara mereka, ya fittaqwallah, di dalam ketakwaan kepada Allah. Ya, wa tanasu bainahum, dan juga saling menasihati dengan cara yang baik. Ya. Nah, ini teman-teman. Selanjutnya, mungkin ini teman-teman yang disampaikan. Saya undur diri. Selamat beraktivitas. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.